Okay, good morning. Good morning, sir. How are you today? I am fine, thank you. I'm fine today. Okay. And who is absent today? What's the matter with Snowy? She is sick. Any else? No. Okay, thank you. Novi. Yeah, Novi is not absent. Is absent today. Okay. Before we start the lesson today, I will review the last lesson. What we have you learned at the last meeting? Answer. Penggunaan can and will. Okay, that's good. Okay, any else? Penggunaan will. Okay, that's good. Excellent. Okay. Okay. In the last lesson, we have talked about the news of will and can. Today, I will show you a picture like this. Okay. Student, all students, look at the whiteboard, please. What picture is this? Gambar apa ini, Nak? What picture is this? Okay, you must observe and make question in your paper. Ya, amati gambar, kemudian tulislah pertanyaan pada kertas yang telah dibagikan. Silakan. What do they talking about? Okay, so then, yeah, what do they? Okay, have you finished? Yes. And who, anybody want to ask? Answer. Okay, please. What do they talking about? The good question. Any student can ask the question? Raise your hand, please. Can you understand? Okay, say it in bahasa Indonesia. Juliana, apa bahasa Indonesia tadi pertanyaan itu? Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, apa yang sedang mereka lakukan? Coba lihat gambar. Look at the pictures. The question, what are they talking about? Apa yang sedang mereka bicarakan? Apa yang mereka sedang bicarakan? Can you answer the question? Bisa dijawab pertanyaannya? Ada yang bisa jawab? Oke. Oke, thank you. Sit down, please. Any question? Any question? Ada pertanyaan yang lain lagi? Jika tidak ada, ya inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan membahas tentang gambar ini sesuai dengan gambar. Kemudian gambar ini kita lihat ada yang begini, kemudian ada yang begini. Apa makna gambar pertama? Yang menunjukkan begini. Oke. Mengajak. What is mengajak in English? Kelompok 2. Mengajak. Mengajak. Oke. Mimpi.
Invitation. Kaitannya dengan gambar yang tadi, hari ini kita akan mempelajari to give and respond to instruction. Tangan yang begini tadi. Kemudian to give and respond invitation, yang mengajar, oke? Kemudian to give and respond to prohibition, and then to ask for a permission. Okay. Well, listen to the composition and then write down on your papers what the voice you hear. Okay, please. Okay, once again, please. I will try 3 times. Saya akan mulai selama 3 kali. Okay. Listen again. Okay, and then write down in your paper what the voice you heard. Okay, please. Well, student, pay attention please. And have you written the composition? Yes, Okay. Who will write on the blackboard? Raise your hand. Okay, Ratna, please. Okay, please. Okay, thank you. Any else? Lisa. Okay, please. Oke, perhatian. Mari kita lihat kembali apa yang telah kita dengarkan dengan memutar 1 kali lagi percakapannya. Okay, student, pay attention please. We are going to check our question by looking to the whiteboard. Oke, jadi tulisannya seperti ini. Come in please, don't be late. Come to my house. Siapa yang lebih banyak benarnya?
Naikkan tangan. Oke, yes please. Mari kita koreksi kembali pekerjaan dari setiap kelompok berdasarkan apa yang telah didengar. Untuk kelompok 4, come in please. That's right. Don't be late. That's right. This. Ya, ini belum ada. Come to my house this morning. Menurut anak-anakku, apakah ini sudah benar? Come to my house this morning. May I go to the canteen? Oke, ini kita memberikan apresiasi kepada Jumriana yang telah meredaksi tadi kalimat yang salah berdasarkan apa yang didengarkan. Itu kita berikan applause. Ya. Oke, anak-anakku, sekarang kita akan bekerja dalam kelompok. Yang harus dilakukan nantinya, kalian harus menuliskan kalimat yang akan kita dengarkan melalui headset, kemudian mencatat apa yang kita dengarkan. Tugasnya ada 4. Yang pertama, instruction. Yang kedua, prohibition. Yang ketiga, implication. Dan keempat adalah export permission. Oke, kita dengarkan melalui headset bersama-sama. Oke, it's clear for you? Apakah jelas? Yes. Apakah jelas? Yes. Oke. Yang kita dengarkan tadi percakapan, ada beberapa macam percakapan. Di dalamnya ada instruksi, ada larangan, ada undangan, dan ada meminta permisi atau izin. Sekarang saya akan membagi ke dalam 4 kelompok. Untuk kelompok pertama, mengidentifikasi kalimat berupa instruksi. Paham? Nomor 1 paham? Paham. Oke. Kelompok 2, larangan. Kelompok 2 larangan. Kelompok 3, undangan. Dan kelompok 4, meminta izin. Ya, jadi sudah jelas tugasnya? Sudah. Ulangi, jelas tugasnya? Yes. Oke, kita ulangi sekali lagi. Kita dengarkan ya melalui headset. Bagaimana? Selesai semua? Sekarang tuliskan apa yang kamu dengar tadi. Silakan. Diskusikan ya, diskusi. Oke, have you finished? Selesai? Oke. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang akan disampaikan oleh masing-masing perwakilan kelompok. Nah, jadi masing-masing kelompok menunjuk satu orang untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya berupa kalimat yang didengarkan tadi melalui headset.
Oke. Kalimat yang saya dengar dari percakapan tadi yaitu kalimat instruksi adalah come to join with me dan may I use attention please. Apakah sudah benar kalimat yang disebutkan tadi adalah kalimat berupa instruksi? Benar? Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu permission. Can you join with me? Jadi kalimat yang disebutkan tadi adalah kalimat Jadi kelompok 4 ya bisa mengoreksi sedikit si pekerjaannya, ya. Mungkin tadi terdengar kurang jelas. Ya, untuk itu kita berikan tepuk tangan. Ya, perhatikan. Nah, sekarang kita akan mengoreksi hasil pekerjaan dari 4 kelompok yang sudah mendengarkan, kemudian menuliskan kembali apa yang didengarkan. Sekarang kita lihat di papan tulis. Kelompok 1 mengerjakan instruksi. Ya, jadi inilah yang kita dengarkan tadi. Close your notebook. Sekarang kita melangkah ke tugas selanjutnya, yaitu tugas antar kelompok. Untuk itu buka bukunya di halaman 44. Oke, semua sudah lihat di halaman 44? Oke. Tugasnya adalah melakukan percakapan antara siapa? Antara siapa di situ? Gambarnya? Udin dan Lina. Nah, sekarang tugas dalam kelompoknya, silahkan cari pasangan dalam kelompoknya untuk membacakan percakapan tersebut. Ya, silakan. For your birthday. Yes, I am. Tiga pun apa pokoknya? Udin, good morning. Hello, good morning. This is Jumriana. Oh, hi Jumrana, good morning. What can I do for you? I just received an invitation card for your birthday. You are coming, aren't you? Yes, I am. Thanks for inviting me. No problem. Oh yeah, don't forget the dress code, okay? I'm still thinking about actually. Be there and don't be late. I'll do my best. Alright, see you soon. Hi Ernie, morning. What can I do for you? I just received an invitation for your birthday. You are coming, aren't you? Yes, I am. Thanks for inviting me. No problem. Oh yeah, don't forget the dress code, okay? I'm still thinking about it actually. Better and don't be late. I'll do my best. Alright, see you soon. Thank you, yes. Next, kelas group. Nah, sekarang saya akan membagikan lembar refleksi, menuliskan kembali apa yang telah kita pelajari hari ini.
berupa instruksi, larangan, undangan, dan meminta izin. Nah, sambil mendengarkan, kita menulis. Sekarang kita dengarkan melalui pohon refleksi. To give and respond instructions, we can say, to give and respond to invitation, we can say, to give prohibitions, we can say, to ask for permission, we can say, Jadi sekali lagi kita dengarkan. to give and respond instructions, we can say, Ya, Pak Guru ya. Jadi, tetapi kita harus menulis lagi di sini kan, ya. Setelah mendengar responnya, apa yang kita tulis tadi bisa kan? Ini teh. Kelompok ini bisa paham nggak ya? Untuk menyatakan. Ini Kemudian pesan dari saya sebagai guru kalian, sebaiknya ungkapan ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menggunakan ungkapan ini supaya ungkapan ini bisa lancar. Ya tidak apa-apa kita gunakan sama teman-teman. Misalnya ketika kita ingin mengajaknya ke kantin, apa yang kita katakan? That's right, oke. Jadi serasa cukup untuk hari ini, nak. Jadi untuk pelajaran selanjutnya, ya kita akan mempelajari tentang penggunaan interaction dalam bentuk yang lainnya, oke. Nah, jadi bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Jadi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari anak-anak sekalian, dan akhirnya saya katakan see you the next time. Thank you very much for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang melatar belakangi penciptaan lab bahasa mini ini karena adanya KD yang menuntut pembelajaran bahasa Inggris. Dalam KD tersebut menuntut adanya laboratorium bahasa, sehingga kami pihak sekolah berpikir bagaimana cara mengadakan lab bahasa sehingga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Untuk itu saya mencoba membuat alat ini. Ya, rangkaian yang terdapat dalam alat ini terdiri dari rangkaian elektronik, di mana fungsinya untuk mendengarkan, kemudian berbicara melalui mic yang digunakan, kemudian masing-masing siswa mempunyai sebuah headset untuk mendengarkan materi yang akan mereka pelajari. Kemudian mic setiap kelompok diberikan untuk mereka dapat berbicara, begitu Pak. Oke, coba tunjukkan ininya apa? Ininya mana saja? Oh, iya. Bagian ini ke kelompok masing-masing siswa. Ya. Kemudian di dalam di kabel ini di kelompok masing-masing terdapat colokan headset seperti ini. Colokan headset seperti ini. Kemudian ini adalah colokan mic
sehingga mereka dapat mendengarkan sekaligus berbicara. Alat ini saya ciptakan khususnya untuk membantu anak-anak mendengarkan materi listening yang dapat mereka dengarkan melalui headset. Di samping itu, alat ini juga dapat melatih speaking anak peserta didik, di mana mereka dapat berbicara melalui mic di kelompok masing-masing, kemudian saya dengarkan melalui headset. Kelebihan alat ini, yang pertama, mobile bisa dipindahkan di jinjing, kemudian tidak perlu dengan biaya yang begitu mahal menggunakan ruangan yang ber-AC. Kelebihan alat ini selain digunakan sebagai media listening dan speaking, juga dapat digunakan sebagai media cerdas cermat. Seperti contohnya setiap kelompok mempunyai tombol yang dapat ditekan dan akan muncul bunyi seperti ini dan akan berfungsi sebagai bel pada saat mereka ingin menanyakan atau menjawab pertanyaan yang diberikan. Selain itu pula, alat ini juga berfungsi sebagai pengatur waktu, di mana waktu yang digunakan, misalnya contohnya ketika kita butuh waktu 10 menit, akan terbunyi waktu terdengar bunyi bel seperti bunyi kling, kemudian itu menandakan bahwa waktu yang digunakan sudah cukup 10 menit. Alat yang berikutnya adalah alat pengacak pertanyaan. Saya memanfaatkan kipas yang ada di sini sebagai pengacak pertanyaan, di mana daunnya mempunyai angka-angka yang dapat siswa jawab, misalnya pertanyaan nomor berapa setelah menekan tombol yang ada di sini. Maka kipasnya akan berhenti dan menunjukkan angka yang harus dijawab oleh siswa. Saya di sini tertulis angka 6. Jadi siswa menjawab pertanyaan nomor 6. Seperti itu. Oke Pak, saya kira udah selesai, cukup. Dukungan yang saya berikan kepada teman-teman guru yang berinovasi, yang pertama adalah dukungan pendanaan. Ya, dalam hal ini saya beri kesempatan dan memberi motivasi kepada semua teman-teman guru untuk berinovasi, dan semua bentuk-bentuk inovasi yang diajukan terhadap kepala sekolah itu saya respon dengan baik dalam bentuk pendanaan dan dituangkan dalam RKT atau RKAS. Yang kedua, dukungan yang saya berikan kepada teman-teman adalah bagaimana melaksanakan pembelajaran aktif di kelas dengan mengacu kepada bagaimana pembelajaran kontekstual. Dalam hal ini, dukungan yang kami berikan melengkapi semua kebutuhan-kebutuhan yang akan dipakai teman-teman guru dalam proses pembelajaran kontekstual di dalam kelas, seperti dalam bentuk ATK, baik dalam bentuk pajangan-pajangan di dalam kelas, kemudian bagaimana model-model pajangan, itu semua kami berikan dukungan dan bahkan memotivasi mereka menata kelas masing-masing khusus kepada wali kelas. Kemudian dukungan yang ketiga dalam bentuk pemikiran adalah bagaimana memberikan kesempatan dan peluang kepada teman-teman guru untuk selalu berkarya, berinovasi, ya, termasuk bagaimana mendorong siswa untuk ada karya yang dibuat sehingga dalam proses pembelajaran itu betul-betul ya ada hasil yang kita harapkan sesuai dengan KD-KD. Yang keempat, dukungan yang kami berikan kepada teman-teman guru khususnya dalam hal khusus kepada siswa, bagaimana juga siswa ini memberikan pemahaman kepada orang tua masing-masing bahwa apa yang dilakukan di sekolah terkait dengan kebutuhan-kebutuhan